Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tahayul, bid'ah, dan khurafat. Di mana pada materi kali ini saya mengambil dari modul kemanusiaan dan keimanan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian bid'ah. Arti bid'ah sendiri menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang kelima. Sedangkan arti bid'ah sendiri secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Adapun macam-macam bid'ah, bila dilihat dari segi usul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah SAW, baik dengan cara mengurangi atau menambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah, maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Nah, ini sering dilakukan pada masyarakat sama sekali belum mengetahui apa itu syariat Islam sehingga masih awam. Banyak sekali acara-acara atau tradisi-tradisi adat itu mereka sangkut pautkan dengan agama, padahal apa yang dilakukannya atau tradisi itu belum tentu ada kaitannya dengan agama. Bisa saja itu adalah ajaran dari agama lain. Nah, di sini menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan kepada Allah. Maksud saya tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, dalam semua bentuk bid'ah itu sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan sebaik-baiknya pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jelek urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat." Oleh Imam Nisai ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Nah, materi yang kedua yaitu khurafat. Pengertiannya yaitu kata khurafat sendiri berasal dari bahasa Arab al-khurafat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka khurafat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-kid, cerita yang menarik dan mempesona.
Sedangkan secara istilah sendiri, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa khurafat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara yang sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori khurafat. Nah, asal-usulnya adalah menurut Ibnu Kalabi wal cerita khufarat ini berasal dari Bani Udrah atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainah. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang sekedar melihatnya karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama. Meskipun secara diam-diam, mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah masing-masing, mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan sanak keluarga dan tetangga terdekat. Akhirnya, cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhainah. Dalam berkembangannya, kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Khufarat ini berkembang dengan pesat seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme, adalah ajaran yang bersifat ikut-ikutan. Dengan bersikap taklid atau ikut-ikutan tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran bercerita, pendapat, fakta, dan fatwa dan sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sikap kritis yang dibutuhkan adalah melihat sejauh mana cerita, pendapat, fatwa, dan sejenisnya dikembangkan, maka munculnya penyimpangan dari ajaran Islam tampaknya tidak terhindarkan lagi. Baiklah, kalau langsung saja kita lanjut ke bentuk-bentuk khufarat. Jannawi Hadikusumo dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah Bid'ah dan Khurafat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat, yaitu yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapat barokah dengan mencucuk tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Padahal itu semua tidak benar. Yang ketiga yaitu mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Ini juga tidak boleh kita percaya ya, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang keempat yaitu memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. Nah, ini juga salah karena ayat-ayat Al-Quran itu harus kita baca untuk kita amalkan, bukan menjadi zimat untuk menolak bala.
Dan yang kelima, mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar doa permohonan orang yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia akhirat dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat pertolongan arwah para wali dan ulama itu. Permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kasihnya. Sebenarnya agar doa kita terkabul tidak harus berziarah. Kalaupun berziarah itu tidak boleh meminta di tempat ziarah tersebut. Maksud saya seperti lebih baik jika ingin doa kita terkabul itu lebih baik kita berdoa setelah selesai sholat, pada waktu setelah azan, atau di sepertiga malam kita. Insya Allah doa apa yang kita panjatkan kepada Allah akan Allah kabulkan, entah itu kapan. Tapi pasti akan Allah kabulkan jika itu yang terbaik untuk kita. Nah, yang terakhir yaitu tahayul. Kata tahayul sendiri berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Bila ditengok ke masa lampau di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat. Pada zaman Persia misalnya, sudah ada zaman Zoroaster. Menurut agama ini, ada Tuhan baik dan Tuhan buruk. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan melalui cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia sendiri, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban, menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam, yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu atau benda-benda lainnya. Kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Dan jika kita melihat ini seperti pemujaan-pemujaan, kalau zaman sekarang itu masih ada yang melakukan sajen, itu sebenarnya bukan ajaran dari agama Islam. Nah, yang terakhir adalah syirik. Pengertian. Kata syirik itu berasal dari kata Arab syirik yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah. Baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya kepadanya saja. Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ampun dari Allah. Menurut Zunahar Ilyas, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, maupun ilahiyah, secara langsung atau tidak, secara nyata atau terselubung. Percaya kepada Allah tidaklah dengan sendirinya berarti iman atau tauhid. Sebab iman kepada Allah itu tidaklah cukup dalam arti hanya percaya kepadanya saja, melainkan mencakup pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percaya itu dan bagaimana kita bersikap kepadanya serta kepada objek-objek selain Dia. Oleh karena itu, orang Arab sebelum Islam, kendati mereka sudah percaya kepada Allah, bahwa yang menciptakan alam raya
yang menurunkan hujan, dan bahkan yang menciptakan manusia. Seluruh jagat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman karena kepercayaan mereka kepada Allah masih mengandung kemungkinan percaya kepada yang lain selain Allah dalam keilahiannya. Oleh sebab itu, mereka disebut sebagai kaum musyrik, sebagai antitesis dari kaum yang bertauhid. Nah, di sini ada bentuk-bentuk syirik. Dalam Al-Quran sendiri ada 36 bentuk kata yang berasal dari kata syirik. Dari sejumlah itu, Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk syirik, yaitu yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah, misalnya batu, patung, pohon, bintang, kuburan, benda-benda langit, kekuatan-kekuatan alam, manusia yang dianggap setengah dewa atau penjelmaan Tuhan, anak laki-laki atau anak perempuan Tuhan. Nah, di sini bentuk-bentuk syirik ini masih dapat kita jumpai di Indonesia sendiri. Nah, yang kedua, menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menganggap barang-barang ini mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Tuhan. Misalnya, kepercayaan ada 3 oknum ketuhanan, keyakinan bahwa Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa seperti Allah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Nah, yang keempat, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Orang yang mengikuti hawa nafsu secara berlebihan termasuk perbuatan syirik, karena ketaatannya kepada hawa nafsunya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi 2, yaitu syirik besar atau yang disebut asyirku al-akbar dan syirik kecil atau asyirku al-asghar. Syirik besar ini sendiri adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau nidan yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut, harap, cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Yang kedua, maksud saya, syirik besar itu ada yang zahirun jaliyun atau nampak nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, benda-benda tertentu, mempertuhankan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Ada juga yang batinun kafiyun atau tersembunyi, seperti berdoa kepada yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan keinginannya, atau minta disembuhkan dari penyakit, dihindarkan dari bahaya. Padahal jika kita ingin meminta pertolongan, itu seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menciptakan kita. Nah, adapun kenapa disebut kafiyun atau tersembunyi, karena yang berdoa tidak pernah mengakui bahwa dia meminta kepada orang yang mati. Dia menganggap orang mati tersebut hanyalah sebagai perantara supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat dalam Az-Zumar ayat 3. Dan dia juga tidak menganggap berdoa di kuburan itu sebagai ibadah, padahal doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, syirik jenis inilah atau yang kita sebut besar, dosanya ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika ia bertobat sebelum meninggal dan pelakunya diharamkan masuk surga. Tobatnya ini bukan tobat sambal, melainkan tobat nasuha, yang tobatnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi. Lalu adapun syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertaubat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk neraka. Di antara amal perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil antara lain adalah yang pertama, bersumpah dengan selain Allah. Yang kedua, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau syirik. Nah, jadi kalau sekarang ini kan banyak yang kayak sumpah-sumpah itu sebenarnya
tidak boleh mengucapkan sumpah dengan sembarangan. Yang ketiga, memakai azimat untuk menolak bahaya atau memurahkan rezeki. Sebenarnya azimat itu kalau menurut saya sendiri itu tidak ada, karena apapun yang kita butuhkan itu kita bisa meminta kepada Allah, meminta pertolongannya. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan menaati perintahnya, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang kita minta. Jika apa yang kita minta itu tidak terkan, berarti Allah itu mempunyai rencana yang lain. Misalnya mempunyai sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang kita minta. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Allah dan itu tidak dikabulkan, jangan putus asa dan teruslah berusaha. Nah, yang kelima, barang siapa yang menggantungkan diri kepada maksud saya yang keempat, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal, maka Allah tidak akan menyempurnakan imannya, dan barang siapa yang menggantungkan diri kepada azimat, maka Allah tidak akan mempercayakan kepadanya. Nah, ini sudah jelas ini bahwa siapa yang menggantungkan diri kepada azimat, maka dia telah berbuat syirik. Ternyata masih banyak ini macam-macam syirik kecil. Selanjutnya, menggunakan mantra-mantra untuk menolak kejahatan pengobatan. Sebenarnya jika kita sering membaca Al-Quran, itu bisa membawa dampak baik untuk kesehatan diri kita sendiri. Misalnya sering mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran itu bisa mencegah kita dari serangan jantung, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu barang siapa yang buat satu simpul kemudian dia meniupnya, maka sungguh dia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain. Namun untuk materi kali ini saya sudahi dulu, dan apabila dalam pelafalan, pengucapan saya maupun pembawaan saya masih banyak yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.